Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9 MTSPM yang Bapak banggakan. Mari mengawali pada pagi hari ini. Kita awali dengan bacaan Ummul Quran. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini kita mendapatkan kemanfaatan, keberkahan fid dini wa dunya wal akhirah. Ala hadini al-Fatihah. Baiklah, pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang hadiah pahala untuk mayit atau melakukan suatu amal yang pahalanya kita tujukan bukan orang yang beramal tapi untuk yang sudah meninggal dunia. Itu bagaimana? Padahal ada hadis yang menerangkan bahwasanya kalau orang sudah meninggal dunia itu akan terputus amalnya kecuali 3, yakni sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh kepada orang tuanya. Di sini sudah diterangkan atau Bapak sudah melakukan ringkasan sedikit bahwasanya tentang hadis tersebut itu oleh Sayyid Al-Alawi Ibni Abbas Al-Maliki Al-Hasani dijelaskan bahwasanya terputusnya amalan dengan sebab kematian merupakan persoalan yang jelas karena orang yang telah meninggal dunia tidak mungkin beramal lagi. Begitu juga tidak akan dikasih beban hukum setelah kematian. Oleh karenanya Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa menyebutkan bahwasanya lebih dari 30 dalil yang menjelaskan bahwa seseorang yang sudah meninggal dunia itu bisa mendapat manfaat dan aliran pahala dari mereka yang masih hidup. Hal ini didukung salah satunya oleh hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah tentang seorang yang ditinggal wafat ibunya. Kemudian lelaki itu bertanya kepada Rasul, jika aku nanti beramal dengan bersedekah, apakah dengan sedekah itu pahalanya akan nyampe kepada ibunya? Jawaban Nabi, na'am, ya. Ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari Muslim. Sedangkan dalam Al-Quran sendiri itu sudah dijelaskan dalam surat Al-Hasr ayat 10 tentang orang-orang yang datang sesudah sahabat atau sesudah masa sahabat Muhajirin dan Ansor yang berdoa minta ampun baik untuk diri mereka dan diri orang-orang yang telah mendahului mereka. Jika dari golongan kita sekarang ini berarti berdoa minta ampun untuk diri kita sendiri, juga minta ampun untuk para pejuang bangsa, para masyayikh, para muassis pondok dan lain sebagainya. Itu masuk dalam kategori surat Al-Hasr ayat 10. Adapun tentang yang ada kaitannya dengan hadiah pahala itu kan ada banyak. Ada selamatan, ada kenduri, ada tahlilan, ada berkatan, ada barian, ada nyadran dan lain sebagainya. Itu di situ ada namanya jamuan makan. Di samping memang tradisi orang Jawa itu sukanya makan, apa-apa itu mesti makan. Jadi mulai lahir puput puser, copot tali puser itu yo bancaan atau makan. Nanti akikoh makan, nanti nikah makan, nanti selapan makan, nanti khitan juga acara-acara makan, sampai pergi haji juga ada namanya walimatus safar, makan lagi, sampai meninggal dunia juga ada jamuan makan. Di samping itu tradisi, tapi dalam sejarah juga
itu juga dianjurkan oleh Rasul bahwasanya Nabi itu menganjurkan mengadakan jamuan makan yang disertai dengan aktivitas berzikir dengan sabdanya istami'u ala tu'amikum wadhkurusmallaha yubarikulakum fih. Berkumpullah pada jamuan makan kamu dan sebutlah nama Allah, maka dia akan memberkahi kalian padanya. Lah dari sini ada jamuan makan, makanya terus ada namanya berkat. Itu berasal dari kata berkah karena berkumpul, berzikir, kemudian mengharap bahwasanya Allah akan memberkahi. Nah, itu makanya diarani berkat. Berkatendi itu berkat. Kalau di Jawa Tengah ada namanya barian. Barian itu ketika habis doa kemudian jamuan makan keluar, terus makan bareng-bareng, itu namanya barian. Kenapa kalau disebut barian? Ya itu berasal dari kata karena ketika makan itu kan baca doa Allahumma barik lana, itu dari barik lana, itu makanya terus disebut barian itu. Jadi banyak orang yang tidak tahu, itu menganggap itu bid'ah dan lain sebagainya, itu karena tidak tahu sejarahnya. Nah di sini selanjutnya ada peristiwa dalam selamatan itu kan mesti ada selamatan. Kok ada yang selamatan orang meninggal itu ada 7 hari, ada 40 hari, ada 100 hari, 1000 dan lain sebagainya. Itu seringkali terjadi di tradisi masyarakat sekitar kita atau banyak dijumpai terutama masyarakat Jawa. Apakah ada di zaman dulu seperti itu? Di sini sudah Bapak tulis, menurut Imam Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi, Imam Taus berkata bahwa seorang yang mati itu akan beroleh ujian dari Allah dalam kuburnya selama 7 hari. Untuk itu sebaiknya mereka yang masih hidup mengadakan sebuah jamuan makan atau sedekah untuknya selama hari-hari tersebut. Sampai kata-kata dari sahabat Ubaid bin Umair, dia berkata, seorang mukmin dan seorang munafik sama-sama akan mengalami ujian dalam kubur. Bagi seorang mukmin akan beroleh ujian 7 hari, sedang orang munafik itu 40 hari. Makanya itu terus ditradisikan ada tradisi selamatan itu ada 7 hari, ada 40 hari dan lain sebagainya. Jadi ada yang berpendapat itu dari Hindu dan lain sebagainya, itu salah karena itu emang tradisi Nusantara. Loh, Bapak kok tradisi Nusantara, Bapak? Iya, karena zaman dulu itu orang Jawa itu, terutama orang Jawa atau masyarakat Nusantara, sebelum Islam datang itu menganut keyakinan terhadap para leluhur atau menyembah leluhur. Nah, kalau bahasa kasarnya itu zaman dulu namanya dahyang. Nah, kalau terus kemudian terkikis zaman terus namanya eyang. Nah, karena apa? Karena menganggap itu yang diugemi atau yang dipegangi nasihatnya dan lain sebagainya itu orang dulu, orang zaman dulu. Karena orangnya sudah meninggal, makanya ditaruh di suatu tempat namanya punden. Itu berasal dari kata pundi. Pundi itu maksudnya dawuh king, yang dipundi-pundi itu maksudnya wejangan orang-orang leluhur yang dipegangin, itu namanya pundi. Lah karena orangnya sudah nggak ada, akhirnya karena orang dulu itu kan sukanya berkelana, kemudian pulang membawa oleh-oleh, makanya oleh-olehnya ditaruh di suatu tempat yang dianggap disitulah bertempat leluhurnya itu. Nah itu kemudian tempatnya disebut punden itu. Lah kemudian Islam masuk
Akhirnya dipoles sama Islam. Oh, tujuannya juga baik untuk menghadiahkan atau membawa oleh-oleh untuk para yang sudah tidak ada atau para leluhurnya. Tadi itu surat Al-Hasr ayat 10. Makanya kemudian diganti dengan bacaan dzikir, sholawat, tahlil dan lain sebagainya. Dengan wujudnya membawa oleh-olehnya itu diganti dengan jamuan makan. Jamuan makan itu atau dengan maksud sedekah, karena yang disedekahi sudah tidak ada atau sudah di dalam bumi, makanya diarani sedekah bumi. Begitu, itu yang begitu sejarahnya. Jadi jangan salah tafsir dan lain sebagainya, seperti tahlilan berasal dari kata halala yuhalilu tahlilan, itu bukan, karena tahlilan itu murni bahasa Jawa, karena tahlil itu la ilaha illallah. Kemudian proses membaca tahlil namanya tahlilan, yasin yasinan. Jadi kalau yasinan kamu rujuk ke bahasa Arab ya enggak ada. Itu karena itu murni bahasa Jawa. Kayak tiba, maulid itu tiba, pembacaan tiba ya tibaan, maulid maulidan, dan lain sebagainya. Bapak lanjutkan. Senada dengan pendapat tadi, Imam Ahmad bin Hambal berkata dalam kitab Az-Zuhd, sebagaimana dikutip oleh Imam Suyuti, di situ diterangkan bahwasanya Hasim bin Al-Qasim meriwayatkan, ia berkata, Al-Ajja'i meriwayatkan kepada kami dari Sufyan, ia berkata, Imam Tawus berkata, orang yang meninggal dunia diuji selama 7 hari di dalam kubur. Maka kemudian para kalangan salaf mensunahkan bersedekah makanan untuk orang yang meninggal dunia selama 7 hari. Dan selanjutnya Imam Suyuti juga menyatakan kebiasaan memberikan sedekah makanan selama 7 hari merupakan kebiasaan yang tetap berlaku hingga sekarang. Dalam kurung zaman Imam Suyuti sekitar abad 9 Hijriah di Mekah dan Madinah. Jadi yang jelas kebiasaan itu tidak pernah ditinggalkan sejak masa sahabat Nabi sampai sekarang ini, dan tradisi itu diambil dari ulama salaf sejak generasi pertama atau masa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudah jelas bahwasanya yang pertama, satu, hadiah pahala itu nyampe kepada orang yang kita bacakan doa dan lain sebagainya, atau sampean wakaf apa dengan maksud untuk ditujukan pahalanya untuk mbah atau untuk siapa, untuk guru yang sudah meninggal dan lain sebagainya, itu jelas nyampe. Kalau secara logika itu begini aja, kalau bahasa guyonnya, loh Bapak, apakah Fatihah kita nyampe? Dibalik aja, loh apakah ada yang terus malaikat terus uduk balikin Fatihah kamu, balikin bacaan Yasin kamu? Kan nggak mungkin, nggak ada toh yang membalikkan atau mengembalikan bacaan Yasin yang telah kamu baca, yang kamu tujukan untuk yang sudah tidak ada. Nah, itu banyak dijumpai di masyarakat kita tradisi-tradisi seperti itu, seperti tradisi nyadran dan lain sebagainya. Nyadran itu berasal dari kata serodo. Serodo itu artinya keyakinan terhadap leluhur, keyakinan terhadap pencipta. Karena sudah dimasuki Islam, makanya nyadran itu ya berkumpul bareng, jamuan makan, habis doa-doa itu kemudian makan bersama, kemudian disebut namanya nyadran gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi harap kalian menjadi bijak, tidak kemudian secara gegabah dalam memutusi atau menyikapi suatu tradisi yang berkembang di masyarakat, sebagaimana slogan NU, al-muhafadzah ala qadimis sholih, kan
gitu. Kita menjaga tradisi lama yang baik, wal akhdu bil jadidil aslah. Kalau ada yang lebih baik ya kita ambil yang lebih baik. Itulah mengapa NU itu bisa berkembang dinamis hingga sekarang. Itu penting karena tidak serta-merta langsung menolak sesuatu tradisi atau kebiasaan masyarakat yang berkembang. Makanya Islam zaman dulu itu damai. Karena disikapi dengan arif tanpa menghukumi salah satu pihak, dipandang dari berbagai sisi, berbagai pendekatan, sehingga bisa bersatu padu, berjalan berkelindan, membangun bangsa ini. Semoga pembelajaran kali ini membawa sedikit pemahaman kepada kalian. Semoga pertemuan singkat ini membawa keberkahan dan kemanfaatan. Bapak akhiri dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.